Kenapa kedua belah pihak tidak bertemu? Anggaplah dalam sebuah ruang tertutup, Joko Widodo perlihatkan ijazahnya, Roy Suryo, Rizwan Syahipar lakukan pengecekan terhadap ijazah tersebut, selesai sudah. Dari kami? Ya. Pertama, tidak pernah ada tawaran itu. Yang kedua, ini domainnya bukan lagi domain Roy Suryo. Maka kenapa Roy Suryo meminta itu tampilkan di hadapan publik? Kenapa? Yang butuh diyakinkan bukan hanya Roy Suryo. Kalau kemudian Mas Ahmad selalu mengatakan tunjukkan ke publik, Ya. hari ini pertanyaan baliknya pasti akan publik yang mana? Karena itu saya memilih untuk menguncinya, dua pihak ini saya kunci rapat-rapat dalam sebuah ruangan, silakan tunjukkan ijazahnya, lakukan pengujian di sana, sudah selesai. Cukup kan? Enggak, karena hari ini klien kami ini punya tanggung jawab publik. Kalau itu sepanjang itu terbuka terbuka, disaksikan kamera, publik bisa melihat, oh oke, itu yang kami tunggu. Untuk apa? Untuk publik juga tahu bahwa prosesnya transparan. Sekarang begini saja Mas Ahmad, setelah Rizwan dan Roy Suryo melakukan pengujian di tempat dalam ruang tertutup terhadap ijazah Joko Widodo, Kami nggak mau ada fitnah. justru nanti Roy Suryo dan Rizwan Syahipar mengumumkan ke publik. Kami nggak mau ada fitnah. Masuk angin lah itu di ruang itu, ngomongnya sesuai keinginan Jokowi. Kami nggak mau ada fitnah. Berarti benar dugaan saya. Apa itu? Walaupun ini sedang menjadi sebuah proses hukum, tapi menarik atensi publik tampaknya merupakan target utama. Bukan untuk hukum itu sendiri. Bukan, tapi justru sungguh-sungguh untuk membangun opini publik. Justru target kami adalah memberikan keyakinan publik bahwa barang itu sahih. Sehingga publik tidak perlu bertanya kepada kami. Jika itu yang melakukan kami, sementara publik tidak melihat, kami posisinya akan sama seperti kuasa hukum, sama seperti media. Kenapa? Lah mereka sebelumnya nggak dipercaya, apalagi kami. Bahkan justru akan jadi fitnah bagi kami. Jangan-jangan kalian masuk angin. Tadinya kenceng, misalnya kalau itu nanti hasilnya berbeda dengan yang selama ini diyakini begitu loh. Kalau fair, ya sudah, tampilkan publik, semua undang, cek, selesai. Dan ditampilkan itu di ruang persidangan. Ruang publik. Kalau ruang persidangan kan kita masuk persidangan. Ruang publik pun nggak jadi sulit untuk diterima oleh nalar saya. Ini kita ingin bicara tentang pengujian saintifik sebagai dasar kerjanya proses hukum. Atau sebetulnya sekali lagi, ini lebih pada untuk membangun opini publik. Jadi kalau membangun opini publik, ya ini politik, Mas Ahmad. Saya sudah sampaikan kepada Polda Metro Jaya bahwa ini harus segera selesai. Kenapa? Ini adalah jurisprudensi. Jurisprudensi itu hukum, ya. Jurisprudensi itu adalah hukum terhadap Bambang Tri. Terhadap Bambang Tri. Putusan Mahkamah Agung. Tahu pasalnya? Saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Pasalnya adalah 28 ayat 2 Ya. dan 45A. Ya, 45A ayat 2. Dan itu adalah pelaporan pernah bersatu sama. Ya. Sama. Sehingga kami meminta Polda Metro Jaya patuhi hukum, karena jurisprudensi adalah hukum. Cepat limpahkan. Cepat lekas sidik. Kemudian kalau memang mau dilakukan penahanan, tahan. Ya, boleh. Nah, terus yang kedua, ya kalau memang Roy Suryo CS mau menghadapi laporan, nggak usah. Ini saya sampaikan lagi kepada masyarakat ini. Saya melihat dalam dialog publik, ya, ini ada ketakutan nih. Sebenarnya nih dengan laporan Pradi Bersatu nih, ya, ada ketakutan nih, sehingga tidak disinggung. Yang disinggung 310, 311 yang sifatnya tidak bisa ditahan, ya, karena kalau laporan Pradi Bersatu itu minimal 6 tahun tuh, ancaman hukumannya 6 tahun tuh, jadi ditahan tuh, makanya dia selalu geser tuh, ada framing, ada arahan, jadi mengarahkan. Itu kayak pengadilan ya, kayak semua yang namanya pengacara itu tahu. Kalau diarahkan itu ke 310, 311. Tapi kalau 160 ada ketakutan di situ. Saya memperhatikan ya gestur daripada pihak sebelah nih. Nah, seperti itu. Ada ketakutan tuh. Nah, proses itu 6 tahun itu bisa dilakukan penahanan. Nah, dan kalau Polda Metro menaikkan sidik Pradi Bersatu, maka saya minta tahan. Saya bilang sekali lagi, saya menyebut permainan Roy Suryo CS adalah dagelan kentut. Baunya kecium, tapi tak nampak. Kenapa? Orang dia nggak pegang ijazahnya ngomong. Saya ingatkan lagi, kalau Pak Roy Suryo mau lihat ijazah Pak Jokowi sebenarnya mudah sekali. Dia sendiri aja datang ke Solo, ngomong baik-baik. Kalau dikasih bapak, kalau bapak nggak mau kan nggak bisa. Kan gitu, itu intinya satu. Ya, yang kedua adalah jangan bawa-bawa rakyat Indonesia.
280 juta itu ngaco. Ya, saya peringatkan pada Pak Roy ya. Sekali lagi Bang Roy, ya nggak usah lagi berhenti ikutin proses hukum, berhenti komentar-komentar sana sini, itu malah memperkeruh suasana. Ini skripsi, entar kakak, entar KTP, sertifikat tanah, ini palsu semua jadinya, kan gitu. Jadi gini loh, kalaupun ada proses yang namanya itu administratif, itu seperti apa? Nah ini datang Rismon nyari sana sini sana, orang gini loh. Ya, saya ingatkan juga saudara Rismon, Pak Rismon, Anda datangin ya Pak Kasmujo, ya dia tidak ingin diminta keterangannya, itu melanggar HAM itu. Ingat, yang bisa menabrak HAM, hak asasi manusia, ya adalah perbuatan pidana. Ya, itu harus Anda mengerti dulu. Anda menabrak HAM orang, datang ke sana orang tidak mau, dipaksa-paksa nggak boleh loh. Nah, apapun itu jawabannya itu adalah keterpaksaan, karena dia tidak mau berpanjang-panjang lebar tuh menjawab. Lihat dong gestur tubuh Pak Kasmujo itu kan nggak pengen loh. Nah, terus ya apa lagi nih pertanyaannya yang mengenai pramuka. Pramuka. Nah, hati-hati Anda. Saya ingatkan Anda yang berkomentar terhadap bahwa itu dicetak di pramuka, Anda harus ada bukti konkret. Bila tidak, itu ujaran kebencian yang Anda sampaikan loh. Dan itu adalah fitnah, jelas itu. Itu ujaran kebencian, itu memetakan antara kelompok masyarakat. Kenapa nggak saya bilang kelompok masyarakat? Anda mengatasnamakan PDIP. Apa betul saudara berbicara atas nama PDIP? Betul. Atau apa? Nah ini, hati-hati, jangan bawa-bawa PDIP. Ya, jangan bawa-bawa PDIP. Hati-hati di sini. PDIP dibawa bahwa ini PDIP sudah ada kan pada saat Gubernur DKI, bahwa ada di percetakan yang dilakukan di pramuka tanpa ada bukti. Hati-hati Anda. Saya ingatkan Anda hati-hati ya. Akan banyak korban-korban lagi yang ikut dilaporkan dan pelaporan polisi. Ya, saya ingatkan, sudah ikuti proses hukumnya. Kan ini sebentar lagi kami juga mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menaikkan sidik. Terus yang kedua, ada pengacara yang mengatakan bahwa legal standing Pradi Bersatu tidak ada. Nah, kalau legal standingnya tidak ada, laporan polisi itu apa? Ya, udah. Sudah sampai mana ijazahnya Pak Jokowi? Ya, kalau kita melihat ya, negara-negara luar itu sedang sibuk mengatur strategi, sedang sibuk mengatur serangan. Kalau kita mengetahui ya, kita tahu bersama-sama sekarang ada negara yang bersih tegang, ada yang saling bergesekan, ada yang saling serang menyerang. Kita di sini, negara kita ini disibukkan dengan ijazah, dengan keluarganya Jokowi. Kenapa saya bisa mengatakan begitu ya? Kalian bisa saja lihat TV-TV swasta, TV-TV nasional, diskusi-diskusi publik yang ditayangkan dan dikonsumsi publik hari ini apa? Ijazah Jokowi, keluarga Jokowi. Itu ya, karena memang mungkin sebegitu santainya negara kita. Padahal kalau kita melihat kenyataan yang sekarang akan dihadapi oleh negara kita, sangat-sangat membahayakan. Karena apa? Mereka ini, negara-negara luar ini sudah bersih tegang gitu. Karena akan berpengaruh kepada negara-negara berkembang. Kita disibukkan dengan masalah seperti ini, bukannya sibuk bagaimana negara kita, keamanannya, ekonominya, yang bisa saja kita terancam oleh negara-negara di luaran Indonesia, yang mungkin pasar ekonominya bisa terganggu, iklim ekonominya bisa terganggu. Sudahlah, negara kita itu memang paling santai, paling aman gitu ya.